Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Albertus. Saya mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2024. Di video kali ini saya akan membahas tentang radiasi benda hitam dan juga teori dari efek fotolistrik. Jadi sebenarnya apa sih radiasi benda hitam ini? Jadi radiasi benda hitam ini bukan berarti radiasi dari benda yang berwarna hitam. Tetapi benda hitam ini sendiri ini merupakan sebutan untuk benda yang menyerap radiasi termal atau suhu dan tidak memantulkan cahaya atau dia tidak memperolehkan cahaya keluar sama sekali dari benda tersebut. Lalu suhu atau radiasi termal tadi yang telah diserap akan dikeluarkan menjadi radiasi. Radiasi inilah yang disebut radiasi benda hitam. Lalu sebenarnya tidak ada benda yang benar-benar ideal seperti benda hitam, tetapi ada beberapa benda yang memiliki sifat seperti benda hitam. Oke, jadi radiasi dari benda hitam ini dipengaruhi oleh suhu dan bukan oleh materi dari satu benda. Jadi ketika benda ini diberikan suhu yang sangat panas, maka frekuensi yang akan dipancarkan oleh radiasi benda hitam ini juga akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi suhu yang diterima, maka radiasi atau frekuensi yang dipancarkan oleh benda ini akan semakin tinggi. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana radiasi benda hitam ini mampu mempengaruhi teori hukum kuantum. Jadi pada awalnya itu terdapat namanya bencana ultraviolet. Jadi bencana ultraviolet ini sebenarnya adalah masalah pada fisika klasik, di mana fisikawan zaman dulu itu menggunakan hukum Rayleigh-Jeans untuk memprediksi nilai radiasi yang dikeluarkan oleh benda hitam ini. Namun masalahnya itu terdapat ketika pada frekuensi tinggi atau panjang gelombang yang sangat kecil, atau misalnya ada di daerah wilayah ultraviolet, maka benda hitam ini akan menghasilkan energi yang tidak terbatas. Masalahnya, hal ini sangat bertentangan dengan eksperimen mereka, bahwa ketika pada frekuensi tinggi, justru intensitas dari radiasinya malah turun. Nah, inilah yang menyebabkan fisika klasik itu tidak bekerja pada radiasi benda hitam ini. Jadi, apa sih solusi dari bencana ultraviolet tadi? Jadi solusinya itu dikemukakan oleh Max Planck di tahun 1900 yang merupakan awal dari teori fisika kuantum. Untuk mengatasi permasalahan ini, Max Planck itu mengemukakan ide bahwa sebenarnya energi itu tidak dipancarkan atau diserap terus-menerus atau kontinu, tetapi per paket atau per kuanta. Misalkan dianalogikan seperti uang koin. Jadi misalkan kamu punya uang koin, kamu bisa membayar dengan pecahan uang sesedikit apapun. Misalnya 0,01 koin, 0,02 koin, dimana itu tidak realistis sebenarnya. Tetapi kalau paket per kuanta, misalnya kamu punya uang 100 koin, paling kecil 100 koin, kamu hanya bisa membayar dengan pecahan paling sedikit itu 100 koin, bukan 0,1, bukan 0, jadi punya paketnya sendiri. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa energi itu terserap dan memancar per paket atau per kuanta, maka Planck ini membuat rumus baru atau konsep baru untuk memprediksi intensitas dari radiasi benda hitam ini. Dan rumus ini Planck berhasil untuk menjelaskan mengapa intensitas turun di frekuensi tinggi, dan dia mencocokkan dengan semua percobaan dan hasilnya benar. Lalu bagaimana teori dari hukum Planck ini membuka jalan untuk fisika kuantum? Jadi dengan hukum ini yang menjelaskan bahwa energi itu di bawah per paket atau per kuanta, maka yang membuka jalan untuk fisika kuantum baru, di mana menjelaskan tentang dunia atom dan subatomik. Oke, setelah kita membahas tentang radiasi benda hitam, selanjutnya kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Jadi, sebenarnya apa itu efek fotolistrik? Jadi, efek fotolistrik itu adalah ketika benda logam itu ditembakkan dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik, maka ia akan mengeluarkan elektron. Nah, elektron ini yang keluar ini disebut fotolistrik. Fotolistrik ini mampu untuk membuat arus di logam yang baru. Nah, percobaan ini dilakukan pertamanya oleh Hertz
Jadi ketika ia menembakkan logam dengan cahaya, maka akan elektron keluar, lalu elektron yang keluar ini akan bisa menghasilkan arus di bagian logam yang terpisah. Lalu efek fotolistrik yang dikemukakan ada masalahnya, yaitu masalahnya adalah ketika logam itu ditembakkan dengan cahaya berwarna merah tetapi terang, elektron yang keluar itu sedikit. Tapi ketika ditembakkan dengan cahaya biru namun redup, dia malah mengeluarkan elektron yang lebih banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena mereka tidak bisa menjelaskan, maka Einstein muncul dengan solusi cahaya itu bukan cuma gelombang, tetapi dia juga terdiri dari partikel-partikel cahaya atau foton. Nah, setiap foton ini membawa sejumlah energi tertentu yang sama dengan jumlah frekuensinya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, maka energi dalam fotonnya akan semakin besar. Lalu hal itu menjelaskan karena cahaya biru ini dia mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, sedangkan cahaya merah dia punya frekuensi yang lebih kecil. Nah, karena cahaya biru mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, maka otomatis energi yang dibawa oleh cahaya biru ini lebih gede daripada cahaya merah yang lebih sedikit. Nah, terus kenapa cahaya merah yang terang ini tetap, walaupun terang, dia tidak bisa menghasilkan elektron lebih banyak daripada biru? Hal ini dikarenakan balik lagi ke efek Planck tadi, di mana energi itu dibawa per kuanta dan diserap per kuanta juga. Jadi walaupun merah ini terang terus lama menerangi logam dalam waktu yang lama, tetap tidak bisa menghasilkan elektron yang lebih banyak daripada biru, karena walaupun ditembakkan dengan cahaya merah yang mempunyai energi lebih kecil, karena energi itu tidak kontinu tetapi per kuanta. Jadi walaupun sebanyak apapun energi yang ditembakkan, maka tetap aja hal itu tidak akan menghasilkan elektron yang lebih besar, yaitu teori fisika kuantum yang baru ini. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang aplikasi dari radiasi benda hitam dan juga efek fotolistrik di teknologi yang modern. Jadi penerapan dari radiasi benda hitam di teknologi modern itu, contohnya itu adalah kamera infrared. Jadi kamera infrared ini digunakan untuk mendeteksi panas suatu objek. Jadi cara kerja dari kamera infrared ini, sebuah benda itu sebenarnya memancarkan radiasi inframerah tergantung dari suhunya. Kalau suhunya dingin berarti dia tidak memancarkan radiasi inframerah. Kalau suhunya panas dia menghasilkan radiasi inframerah. Nah, kamera inframerah ini dia mempunyai sensor untuk melihat radiasi inframerah tersebut. Sensor ini mengubah radiasi inframerah tersebut menjadi sinyal listrik, dan sinyal listrik ini diubah lagi menjadi warna di dalam layar. Jadi misalkan objek yang warnanya merah atau kuning itu panas, sedangkan warna hijau itu menunjukkan bahwa objek tersebut tidak memiliki panas atau suhu. Dan kamera infrared ini bisa digunakan untuk melihat manusia di malam hari, karena manusia itu selalu menghasilkan panas. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang penerapan dari efek fotolistrik di teknologi modern. Salah satunya itu adalah panel surya. Jadi panel surya ini bertujuan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Cara kerjanya itu ya, karena matahari itu mengandung banyak foton atau partikel cahaya, kan partikel cahaya memiliki energi. Nah, ketika foton itu mengenai material semikonduktor yang biasanya silikon, energi foton yang cukup besar itu akan melepaskan elektron dari silikon. Lalu elektron yang lepas dari silikon ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini akan dialirkan untuk alat yang digunakan seperti lampu atau alat elektronik.